I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Febi Sabrina dari kelas 10 LP akan membacakan biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta lahir dari pasangan asal Minangkabau, Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Ayahnya memiliki darah keturunan ulama Naqsyabandiyah, Batu Hampar, Sumatera Barat. Di sisi lain, keluarga ibunya adalah pedagang di Bukit Tinggi. Saat Hatta berusia 7 bulan, ayahnya meninggal, kemudian ibunya menikah lagi dengan pedagang asal Palembang, yaitu Agus Hajining. Muhammad Attar merupakan nama lahir yang diberikan kedua orang tuanya. Attar merupakan kata dalam bahasa Arab yang artinya harum. Nama Muhammad Hatta diambil dari tokoh muslim yaitu Muhammad Atta-illah Al-Sakandari yang mengarang kitab Al-Hikmah. Bung Hatta mengawali pendidikannya di sekolah swasta dan sekolah rakyat yang ada di Bukit Tinggi. Setelah 3 tahun, ia pindah ke sekolah khusus orang-orang berkulit putih yaitu Europe's Leisure School atau ILS di Bukit Tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada dasar tahun 1916, Hatta kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Mir Leger Onderwijs atau MULO. Sebenarnya, Hatta lulus ujian masuk ke HBS yang setingkat dengan SMA saat usianya masih 13 tahun. Namun, ia tidak melanjutkan niatnya untuk bersekolah di Batavia karena ibunya tidak mengizinkan. Setelah lulus dari MULO Padang pada tahun 1919, Hatta melanjutkan studinya ke HBS di Batavia dan berhasil menyelesaikan studinya dengan baik. Bung Hatta telah aktif berorganisasi sejak menempuh pendidikan di Sumatera Barat dan Batavia. Pada tahun 1921, Hatta melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda. Ia belajar ilmu perdagangan di Rotterdam School of Commerce yang kemudian namanya berubah menjadi Erasmus Universiteit. Ia tinggal di Belanda selama 11 tahun. Selagi melanjutkan pendidikannya di Belanda, ia juga aktif dalam sebuah organisasi sosial bernama Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Hatta juga mengelola sebuah majalah yang diberi nama Hindia Putra. Saat Hatta memimpin Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926, perkembangan pergerakan pemuda di Indonesia banyak diperhatikan dan menuai berbagai komentar di media massa. Pengetahuannya mengenai politik dan masyarakat mulai didapatkan sejak Hatta menjabat sebagai bendahara Jong Sumatranen, Bon Cabang Padang dalam usianya yang masih 15 tahun. Hatta juga terbiasa untuk datang ke acara ceramah atau pertemuan politik, sehingga kesadaran politiknya terus berkembang. Hatta bersahabat dengan nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Keduanya bertemu saat Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme pada tahun 1927. Ia pun kembali ke Indonesia pada tahun 1932. Layaknya para pejuang kemerdekaan lainnya, Hatta berkali-kali diasingkan. Pada tahun 1934, Hatta diasingkan ke Digul, kemudian ke Banda Neira pada tahun 1934. Pada saat diasingkan, Hatta tetap menulis artikel yang memberikan edukasi dan membahas pertarungan kekuasaan di Pasifik. Hatta dan Syahrir akhirnya dipindahkan ke Sukabumi pada 1942 Februari. Pemindahan ini berlangsung karena pemerintahan Belanda khawatir keduanya akan bekerja sama dengan Jepang. Pada tahun 1941 tersebut, Angkatan Perang Jepang mulai menguasai sejumlah daerah termasuk Indonesia. Muhammad Hatta adalah tokoh yang berperan besar dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama Soekarno, Hatta memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Sehari setelahnya, Hatta ditetapkan sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Menjadi sosok Wakil Presiden yang gigih, ia banyak berjuang demi Indonesia. Salah satunya adalah dengan mempertahankan naskah Linggarjati. Hingga akhirnya, naskah tersebut diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia pada 12 Juli 1953 melalui Kongres
Koperasi 2 di Bandung. Pada 1 Desember 1956, Bung Hatta mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia pun melanjutkan kegiatan sehari-harinya dengan menulis dan mengajar. Walaupun tak lagi menjadi seorang wakil presiden, Hatta tetap dianggap sebagai a great son of his country oleh rakyat dan pemerintah Tiongkok pada tahun 1957. Bung Hatta menghembuskan nafas terakhirnya pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada pukul 18.56 waktu Indonesia Barat. Ia kemudian dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Bersama Bung Karno, Hatta secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2012. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.